Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barik Aulia dengan NIM 23964001. Saya berasal dari jurusan dulu deh. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Saya berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Umur nggak ada yang tahu, 23. Nah, pertama-tama itu kami akan menjelaskan divisi dari organisasi yang kami jalankan sekarang, yaitu organisasi ini bernama Boys Do Kreatif. Boys Do Kreatif ini bergerak di bidang kreatif yang mencakup yang mengerjakan seperti videografi, fotografi, desain grafis, sosial media, dan apa satu lagi? Konten kreator. Nah, lanjutkan perkenalan selanjutnya nih, Rasra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastra Kotama. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM saya 23963965. Saya berasal dari Aceh, umur saya 20 tahun. Selanjutnya perkenalkan dari teman saya. Halo, kenalin, nama saya Harisya Feridiantoro. NIM saya 23963994. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Terus asal saya dari Yogyakarta. Saya juga berasal dari di Boys Do Kreatif. Saya sebagai ketua divisi konten kreator. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Barik. Oke, terima kasih Mas Harsya. Kami di sini saya akan menjelaskan visi misi dari Boys Do Kreatif ini sendiri. Untuk visi adalah menjadi perusahaan kreatif terdepan yang memberikan solusi inovatif, berkualitas, dan berpengaruh dalam membangun brand dan cerita melalui media visual. Misinya itu adalah yang pertama, menciptakan karya kreatif yang relevan dan menarik untuk memenuhi kebutuhan klien di bidang videografi, fotografi, desain grafis, sosial media, dan konten. Yang kedua itu adalah memberikan layanan yang profesional dengan mengedepankan kreativitas, kecepatan, dan kolaborasi tim. Yang ketiga itu mendukung pertumbuhan klien melalui solusi kreatif yang strategis dan berbasis tren pasar terkini. Yang keempat itu mengembangkan potensi dan keahlian setiap anggota tim melalui pembelajaran berkelanjutan dalam eksplorasi inovasi. Yang terakhir itu ada berkontribusi pada perkembangan industri kreatif lokal maupun global. Ya, dan jabatan saya sendiri di sini itu adalah sebagai ketua divisi desain grafis. Nah, untuk visi dan misi dari desain grafis ini sendiri adalah visinya itu adalah berpengaruh membentuk identitas visual yang menarik dan komunikatif untuk brand yang sedang dicakupi, dijalankan. Gitu. Misinya itu adalah menghasilkan desain yang estetis, fungsional, dan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan klien. Yang kedua, memberikan solusi desain yang inovatif dan sesuai dengan tren desain terkini. Yang ketiga itu mendukung promosi dan branding klien melalui karya visual yang menarik dan strategis. Selanjutnya ada divisi sosial media spesialis. Itu ada Mas Rastra. Oke, saya di sini sebagai ketua sosial media spesialis. Terus saya visi kami berpengaruh menjadi partner strategis dalam membangun dan mengelola kehadiran digital. Terus misinya yang pertama, mengembangkan strategi konten yang relevan dan kreatif sesuai dengan target audiens. Terus yang kedua, mengoptimalkan performa media sosial klien dengan analisis data dan pendekatan berbasis hasil. Dan yang ketiga, mengedepankan interaksi yang autentik untuk membangun koneksi kuat antara brand dan audiens. Terus selanjutnya untuk divisi konten kreator akan dipresentasikan oleh Mas Harsya. Oke, selanjutnya di divisi konten kreator saya sebagai ketua di sini. Untuk visi misi saya membangun visi untuk platform digital, menghasilkan konten yang inspiratif, menghibur dan inovatif untuk berbagai misi. Misi yang pertama yaitu membuat konten yang original, segar dan sesuai dengan karakteristik audiens. Yang kedua, memanfaatkan kreativitas untuk menciptakan nilai tambah pada setiap karya yang dihasilkan. Terus selanjutnya bekerja sama dengan klien untuk menciptakan konten yang sesuai dengan
visi dan misi brand mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh Mas Barik. Silakan. Bagaimana memulai proses memimpin itu banyak macam cara sih. Jadi yang pertama itu sudah jelas mengkomunikasikan segala hal, segala pekerjaan ke seluruh anggota. Jadi misal apa yang disampaikan oleh klien itu harus sesuai dari visual yang ingin disampaikan oleh klien tersebut. Jadi biar tidak ada miskomunikasi antara saya, anggota saya dan klien. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana caranya agar Mas Harsha yang menjawabnya gitu. Jadi selanjutnya itu mulai masuk ke divisi content creator. Kalau dari saya memulai proses memimpin itu dari sebelum memimpin ya, pastikan kita dari bawah dulu kita harus belajar bagaimana caranya memimpin. Kita harus tahu gimana mengambil keputusan, gimana tahu resiko ke depan, bagaimana cara mendapatkan keuntungan juga. Kita harus berpikir sampai ke situ. Terus sama kita harus ini sih harus berinteraksi terus-terusan sama anggota divisi dan seluruh divisi yang ada di perusahaan ini. Sama yang penting jangan ada musuh di dalam satu perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rastra. Menurut saya tuh proses pemimpin semua berawal dari bawah. Terus kita akan melihat bagaimana pemimpin-pemimpin dari divisi kita yang udah di atas. Jadi kita bisa mencontohi mereka. Terus kita menaikkan mungkin naikkan pangkat lah istilahnya. Jadi dari situ kita bisa berawal dari jadi pemimpin, gitu saja. Oke, selanjutnya itu adalah bagaimana cara menyampaikan visi misi agar seluruh anggota itu ngerti gitu. Ataupun bagaimana caranya anggota itu mengikuti visi dan misi dari divisi ini. Yang pertama sudah jelas seperti yang saya sampaikan tadi adalah komunikasi. Bagaimana klien menyampaikan itu yang saya sampaikan ke anggota. Jadi tidak hanya itu, selanjutnya itu adalah saya mewajibkan anggota-anggota untuk update terhadap tren konten ataupun tren desain di masa-masa sekarang, ataupun menebak tren desain seperti apa yang bakal datang nanti gitu. Jadi saya mewajibkan anggota-anggota saya untuk menebak 3 tren konten per 3 bulan ke depan dari masing-masing anggota. Nah, selanjutnya ini ada selanjutnya itu dari divisi sosial media. Nah, sosial media kita lanjutkan. Jadi menurut bagi divisi kami itu kumpul tiap minggu untuk menyampaikan visi misi dari kami yang ada, yang udah kami buat, terus kami terapkan untuk memaksimalkan untuk kedepannya. Begitu menurut bagi saya. Kalau menurut saya dari divisi konten kreator, cara menjelaskan kepada anggota atau pengikut biar bisa mencapai visi dan misi yaitu kita harus, betul kata Mas Barik tadi, selalu berkomunikasi dengan anggota atau pengikut. Terus biar mencapai visi misi juga kita harus selalu update soal tentang konten kreator yang bagus yang mana, yang sopan yang mana, atau etikanya yang baik yang mana, sama yang inspiratif gitu. Jangan cuma menghibur aja tapi nggak ada inspirasinya. Terus kalau komunikasi itu caranya kita selalu evaluasi. Kalau nggak ada job itu sebulan sekali. Kalau misal ada job itu sebulan sekali tetap dilaksanakan, sama setelah selesai ngejob itu kita selalu evaluasi. Oke, selanjutnya dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Selanjutnya itu adalah bagaimana cara menghadapi masalah internal maupun eksternal yang terjadi dalam
kasus-kasus atau masing-masing divisi. Jadi untuk divisi saya sendiri itu masalah internalnya itu kebanyakan sih miskomunikasi. Itulah kenapa dari tadi saya menekankan untuk menomorsatukan komunikasi, karena itu biar tidak ada terjadinya miskomunikasi. Seringnya ini karena terkadang saya tidak bisa melayani klien secara langsung, dan saya mengirim satu anggota untuk bertemu dengan klien ataupun berinteraksi dengan klien untuk memberikan brief, dan ternyata yang disampaikan oleh klien dan anggota saya itu berbeda. Cara saya untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan ya memberitahu dari setiap anggota untuk jika walaupun sudah bertemu dengan klien dan membicarakan segala macamnya dan briefnya, tapi tetap klien memberikan soft file dari brief tersebut. Nah, jadi dari yang disampaikan anggota dan soft file ataupun brief dari yang klien tersebut itu bisa valid apa enggak gitu. Nah, jadi bukan untuk tidak mempercayai anggota, tapi untuk lebih ke double check aja gitu. Dan untuk masalah eksternal itu karena tren desain itu sangat amat cepat berubah ya. Jadi kadang tuh jadi udah dapat nih briefnya nih, udah tektokan juga sama kliennya mau kamu udah buat sketsanya juga segala macam, udah oke. Ternyata tren desain ini berubah. Jadi tiba-tiba si klien itu minta, oh ini ada yang baru, maunya yang ini. Nah, itu pernah begitu. Dan caranya itu adalah memang harus pengalaman. Jadi harus cepat beradaptasi dengan berbagai macam tren yang terjadi di divisi desain grafis ini. Selanjutnya dijelaskan Mas Harsha. Oke, cara saya menyelesaikan masalah di dalam divisi konten kreator ini, kalau yang kita mulai dari eksternal dulu. Karena kalau konten kreator itu kan kebanyakan eksternal juga, dari influencernya juga. Kalau misal kita udah booking influencer dari jauh-jauh hari, terus di pertengahan itu influencer tersebut kena masalah. Nah, di situ kita harus berpikir beberapa kali, jangan cuma 2 kali, untuk tahu resikonya gimana, apakah kita jadi udang atau enggak, apakah mengakibatkan tambahan masalah juga di kita. Itu kita harus tahu. Terus cara menyelesaikannya, mengkonfirmasi semuanya itu dengan influencer yang akan kita undang, terus atau manajemen mereka. Kita harus selalu berkomunikasi lah dengan manajemen mereka. Kalau dari internal ini sebenarnya kalau internal ini mungkin saya mencegah adanya masalah besar gitu ya. Cara saya mencegah masalah besar itu dengan cara yang saya tadi bilang di sebelumnya, itu caranya evaluasi. Jadi per 1 bulan itu pasti ada evaluasi, setelah job itu pasti ada evaluasi. Jadi disitulah tempat memperkecil masalah. Jika kalau misal emang ada masalah internal gitu antara perorangan, mending diselesaikan di saat itu juga. Jadi agar tidak melebar kemana-mana, jadi kerjanya lebih enak. Terus sama-sama enak lah semuanya buat di divisi ini ataupun buat divisi lain juga. Thank you. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rastra. Oke, saya dari divisi sosial media spesialis. Terutama di sini saya akan membahas dari internal dulu. Mungkin dari divisi sosial media spesialis ini, mungkin masalah internalnya ada di contohnya pas ngedit video tuh mungkin ada masalah render atau segala macam. Jadi kami agak susah untuk mengejar deadline-nya karena error di rendernya gitu. Terus yang di eksternalnya mungkin kami masalahnya di jaringan atau segala macam. Jadi kami kendalanya di situ aja. Mungkin dari situ aja dari saya. Selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan apa yang kami pakai. Sebenarnya untuk gaya kepemimpinan tuh kayak kami sebenarnya semuanya santai aja sih. Jadi kayak ini kan untuk mengurus
klien masing-masing itu sebenarnya balik lagi di si kepala divisi masing-masing. Walaupun kami tidak mempunyai satu pemimpin di atas masing-masing divisi, jadi kami sebenarnya itu masing-masing divisi itu memegang anggotanya itu dengan santai aja gitu. Jadi di sini nih jarang terjadi masalah. Paling masalah-masalah ini sih masalah mesin. Cuma kalau masalah perorangan itu nggak ada. Paling ya gitu aja sih. Jadi kayak kami tuh memimpin itu nyantai aja gitu. Jadi kayak udah bikin belum, ya udah bentar lagi siap selesain ya. Ya paling gitu aja. Tapi tetap tegas, tetap berikan waktu. Jadi kayak walaupun santai tapi tegas gitu. Kalau dari saya begitu. Kalau gaya memimpin saya mungkin sama, santai juga. Tapi kalau baru waktunya serius itu semuanya harus serius. Terus kalau gaya memimpin, saya nggak suka dibilang pemimpin gitu. Saya nggak mau dikenal orang sebagai pemimpin. Soalnya apa? Semua orang di mata Tuhan itu sama. Jadi kayak ya kita selalu low profile aja, biar orang lain itu nganggap kita tuh sebagai orang yang kerja di situ, bukan sebagai pemimpin. Ya emang kerja tapi sama dengan yang lain gitu. Terus selanjutnya akan dilanjutkan Mas Rastra. Jadi dengan saya dari divisi sosial media spesialis, cara memimpin saya tuh sama juga kayak Mas Barik sama Mas Arsya, santai aja. Kami tidak ada yang cara mengengkang-engkang anak orang gitu, tidak ada. Jadi kami asal sesuai target audiens saja deadline-nya. Kami mengerjakan sesuai audiens yang menaruhi deadline-nya. Jadi kami mengerjakan yang apa yang orang kita kerjakan, begitu aja. Kalau saya untuk bagaimana cara mengambil keputusan dalam organisasi ini, yang pertama sudah jelas dibicarakan oleh semua anggota. Jadi buat satu pertemuan itu untuk ya semacam rapat lah. Jadi keputusan itu memang benar ada di tangan pemimpinnya, tetapi proses mengambil keputusan itu dari banyak kepala. Jadi lebih baik semuanya setuju daripada ada satu yang tidak setuju, dan jika berlanjut itu jadi pelan-pelan lama-lama itu akan menjadi masalah yang besar gitu. Tetapi kalau balik lagi, kalau memang satu keputusan itu memang tidak setuju itu memang nggak nyambung, nah itu memang betul tinggal aja. Jadi kan karena mengikuti fokus perusahaan juga, jadi udah jelas kepentingan perusahaan itu nomor satu. Tetapi juga kenyamanan dari anggota-anggota juga harus diprioritaskan. Jadi menghargai semua keputusan anggota, itu sih. Selanjutnya itu Mas Harsya. Untuk cara saya untuk mengambil keputusan, yang pertama-tama kayak Mas Barik. Pertama-tama itu kalau misal mau ambil keputusan itu adakan meeting, kumpulin seluruh anggota, kita cari tahu resiko atau masalahnya, terus pokoknya semua orang harus mempertimbangkan gitu. Jadi bukan ketua saya itu menjadi kayak ujung tombaknya. Jadi saya yang membuat keputusan berdasarkan kemauan para anggota. Jadi gitu, bukan saya sendiri yang mengambil keputusan. Dan semua itu kan beda-beda pendapatnya, jadi harus dijadikan satu pemikiran dulu baru bisa menjadi sebuah keputusan gitu. Selanjutnya Mas Rastra. Jadi cara saya mengambil keputusan juga sama seperti Mas Barik sama Mas Arsya. kan sebelumnya saya sudah bilang kami setiap minggu ada mengadakan kumpul atau rapat gitu. Jadi kami mungkin di setiap minggu itu kami kompromi apa aja permasalahan di minggu ini, mungkin di hari apa ada masalah apa dia sama audiensnya. Jadi kami menyimpulkan permasalahan ini
bagaimana kita putuskan bersama. Jadi nggak dari satu kepala aja. Jadi kita mewakilkan dari semuanya karyawan gitu. Ini itu aja. Oke, yang selanjutnya itu ada apa yang Anda implementasikan dari kepemimpinan ini. Sudah jelas dari semua jawaban saya tadi, itu adalah buah pikiran yang saya saring dari yang Pak Ir ajarkan sendiri gitu. Jadi dari semua yang Bapak ajarkan itu kami ambil yang mana yang paling cocok, bukan karena semua yang Bapak sampaikan pasti benar gitu. Jadi tapi yang paling cocok dari divisi masing-masing aja gitu. Dalam kehidupan sehari-hari yang itu sih tadi, dari yang bagaimana memimpin masing-masing divisi sih, itu sih kalau saya. Lanjutnya Kalau saya mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya dalam misal berumah tangga. Tapi saya belum berumah tangga, jadi mungkin saya punya pikiran buat mungkin pikiran buat kedepannya saat berumah tangga itu bisa mengambil, bukan rumah tangga aja sih, kayak lingkungan sekitar sama masyarakat juga, sama masalah yang dihadapi itu cepat untuk mengambil keputusan, sama tidak bertele-tele, tegas, sama itu aja kayaknya. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rastra. Oke, untuk mengimplementasikan kepemimpinan untuk kehidupan sehari-hari itu saya sudah dijawab juga sama Mas Barik sama Mas Harsha. Jadi saya mungkin mewakili dari mereka saja. Jadi dari kami cukup sekian. Terima kasih. Untuk selanjutnya itu ada penyampaian dari divisi-divisi berikutnya, itu ada divisi videografi dan fotografi. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Eldo Micoy, saya dari divisi videografi. Nama saya Farhan Ferdiansyah dari divisi fotografi. Kami akan menjelaskan visi dan misi dari divisi-divisi kami. Yang pertama, saya dari videografi. Visi saya adalah menciptakan karya video yang mengunggah emosi dan memberikan dampak positif bagi klien. Misi saya adalah yang pertama, menghasilkan video berkualitas dengan konsep yang kreatif dan relevan. Yang kedua, selalu melakukan riset sesuai tren terkini. Yang ketiga, memberikan layanan produksi video yang sesuai dengan identitas dan tujuan klien. Dan saya akan menjelaskan tentang visi misi divisi fotografi. Visi saya mengabadikan momen dan cerita melalui visual yang kreatif dan berkesan. Misinya 1. Menghasilkan foto berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan dan keunikan klien. Yang kedua, menggabungkan teknik fotografi terbaik dengan sentuhan artistik untuk menciptakan karya yang berkesan. Yang ketiga, menyediakan layanan fotografi yang inovatif untuk mendukung berbagai kebutuhan mulai dari branding hingga dokumentasi acara. Bagaimana saya memulai proses memimpin? Yang pertama, membangun kepercayaan dan keterbukaan dengan divisi yang lain. Selalu memberikan inspirasi, bukan hanya instruksi, dan menghargai keberagaman ide dan perspektif dari divisi-divisi lainnya. Dan menurut saya, bagaimana cara memimpin, mengembangkan kompetensi, menerapkan program pengembangan kepemimpinan dan memperkuat integritas. Yang berikutnya, bagaimana proses atau cara kami menjelaskan kepada anggota atau pengikut agar bisa mencapai visi misi kami. Dari divisi saya adalah membangun kepercayaan dan keterbukaan dengan divisi-divisi yang lainnya. Karena kami berbentuk tim, biasanya memiliki latar belakang yang sangat beragam dan ide-ide yang beragam pula. Untuk memulai, penting untuk membangun hubungan saling percaya dengan tim dan terbuka dengan divisi-divisi yang lainnya. Bagi saya,
kepada anggota atau pengikut perlu dilakukan dengan cara yang jelas, inspiratif, dan dapat diterima oleh mereka. Seperti yang pertama, menyampaikan dengan klaritas dan sederhana. Yang kedua, menjelaskan mengapa visi dan misi itu penting. Yang ketiga, memberikan contoh nyata atas cerita inspiratif. Yang berikutnya, bagaimana cara kami menghadapi masalah yang datang baik dari internal maupun eksternal. Dari divisi saya, sudah pasti kami akan menghadapinya dengan cara berkomunikasi. Kalau untuk dari internal, kami melakukan rapat atau kumpul untuk mencari pemecah masalah. Sedangkan dari eksternal, kami akan mengumpulkan divisi-divisi lainnya dan membicarakan berikutnya gaya kepemimpinan apa yang kami pakai. Pertama, memakai cara komunikasi. Kenapa? Karena kami percaya bahwa pemimpin yang menginspirasi dan memotivasi anggotanya untuk mencapai potensi terbaik akan menghasilkan tim yang lebih berkomitmen, inovatif, dan berdaya saing. Contohnya, jika saya memimpin tim dalam proyek besar, saya akan menggambarkan visi yang jelas dan menyemangati mereka untuk berpikir lebih kreatif, melampaui harapan mereka. Saya akan memastikan setiap anggota merasa diberdayakan untuk memberi ide-ide inovatif dan merasa terlibat dalam pencapaian tujuan jangka panjang. Yang kedua, saya menerapkan gaya kepemimpinan kolaboratif. Percaya bahwa keputusan terbaik seringkali berasal dari diskusi terbuka dan kolaborasi antar anggota tim. Contohnya, dalam menghadapi tantangan atau masalah, saya akan mengajak tim untuk berdiskusi bersama. Misalnya, jika kami menghadapi kesulitan dalam memenuhi target, saya akan mengumpulkan tim untuk mendengarkan ide dan masukan dari setiap anggota. Yang berikutnya, bagaimana cara kami mengambil keputusan dan dalam menjelaskan organisasi. Kalau dari saya, melibatkan tim atau divisi lain dalam proses pengambilan keputusan. Saya percaya dengan cara ini saya melibatkan anggota tim atau pihak yang relevan dalam proses pengambilan keputusan, terutama jika keputusan tersebut berdampak langsung kepada divisi lain. Diskusi terbuka dapat membantu mendapatkan berbagai perspektif dan memperkaya solusi yang diambil. Evaluasi risiko dan manfaat. Setiap keputusan pasti memiliki risiko dan manfaat. Saya selalu mengevaluasi risiko yang mungkin timbul jika keputusan tersebut diambil, serta membandingkannya dengan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Apa yang kita dapatkan setelah belajar kepemimpinan untuk kehidupan sehari-hari? Kalau dari saya, yang pertama ada empati. Pemimpin yang baik sudah pasti harus dapat memahami perasaan dan perspektif orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, saya akan lebih meluangkan waktu untuk mendengarkan dan mencoba melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Lalu yang berikutnya, pengambilan keputusan yang bijak. Belajar untuk membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga divisi lain. Ini termasuk dalam konteks keluarga, teman, atau tempat kerja. Bagi saya, meningkatkan komunikasi yang jelas dan terbuka. Saya akan berusaha untuk lebih transparan dalam berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar saya. Ini berarti berbicara dengan jelas tentang harapan, memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendengarkan dengan aktif. Contohnya seperti di tempat kerja, saya akan lebih terbuka dalam menjelaskan tujuan proyek atau tugas, serta memastikan semua pihak memahami apa yang diharapkan. Di kehidupan pribadi, saya akan lebih sering membuka ruang untuk diskusi dan mendengarkan perspektif orang lain tanpa terburu-buru menghakimi. Sekian dari kami. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.